Segmen yang kedua, saya akan jelaskan dulu sebenarnya kita mengerti lebih jauh apa itu kolagen, apa itu sunscreen, apakah hubungannya sedekat itu? Jika iya, memang seberapa dekat sih mereka dan seberapa penting sih antara keduanya? Yang pertama saya bahas sunscreen, teman-teman pasti sudah tahu semua tentang sunscreen, nggak perlu saya banyak bahas. Tapi satu hal yang paling penting saya fokuskan adalah satu, bagaimana cara kita memilih sunscreen yang tepat, apa itu physical, apa itu chemical, dan saya pun kasih catatan di sini, ketika teman-teman belajar lebih jauh, ketika teman-teman belajar lebih jauh tentang sunscreen, terutama di naturopat, functional medicine, itu banyak sebenarnya yang menolak dari sunscreen itu sendiri. Nggak setuju istilah bahwa sunscreen itu harus dipakai terus-menerus dan lain. Kenapa? Karena kulit kita secara naturalnya itu harus membutuhkan sinar matahari, di mana itulah akan merangsang seluruh sistem di dalam tubuh kita, nggak cuma vitamin D saja loh. Ketika kita belajar di TCM, ya, Traditional Chinese Medicine, itu kita akan melihat bahwa bagaimana kita harus berinteraksi dengan makrokosmos kita atau lingkungan kita. Ketika kita melindungi terus dengan sunscreen, ya kan, ada banyak faktor yang dalam tubuh kita yang tidak akan teraktivasi karena tetap kita butuh matahari. Artinya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Tapi saya mengambil yang pertengahan karena ketika teman-teman belajar ke seorang dokter kulit yang bagian barat, pasti dia akan bilang sunscreen lah di mana-mana dan semuanya. Ini memang ada dua perbedaan pendapat. Kalau saya adalah menempatkan pada tempatnya di posisi tengah. Jika teman-teman beraktivitas banyak kena sinar matahari dan paparan, pakailah sunscreen. Tapi ketika kita tidak membutuhkan, janganlah agar kita bisa terpapar dan terinteraksi. Agar kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita dan tubuh kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita. Karena itulah kunci kesehatan sesungguhnya. Yang kedua adalah tentang kolagen. Kolagen, secara sederhana sebenarnya kolagen itu apa sih? Simple. Kolagen adalah protein. Protein yang akan membantu proses elastisitas di kulit kita. Nah, yang sering jadi masalah adalah banyak orang berpikir adalah bahwa harus berapa miligram dan lain-lain. Menurut saya, ada dua hal yang paling penting ketika kita memilih kolagen. Yang pertama adalah jenisnya. Kita harus memilih dan memastikan apakah kolagennya tersebut termasuk yang hidrolisis. Artinya adalah kolagen yang dia akan mudah diserap oleh tubuh kita karena memang tercerna menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Yang kedua adalah ukuran dari kolagen itu sendiri. Banyak orang yang menyatakan tentang yang namanya miligram-miligram, tapi jarang banget yang menyertakan tentang berapa ukuran partikelnya. Dalam medis itu disebut dengan Dalton. Jadi berapa kilodalton atau berapa KDA-nya yang bagus untuk usus kita adalah 2000 sampai 5000 kilodalton. Jika kolagen tersebut termasuk yang hidrolisis di antara 2000 sampai 5000 kilodalton, menurut saya itu adalah bagus. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan bagus karena tubuh kita itu akan resisten dan akan membentuk namanya ambang batas di mana nutrisi sebaik apapun itu nggak akan bisa diserap sempurna oleh tubuh kita karena tubuh kita sangat pintar. Kesimpulannya, saya makanya nggak setuju. Kenapa kalau cuma menyertakan tentang 5000 miligram, tapi tidak disertakan tentang dua jenis? Apakah itu termasuk kolagen terhidrolisa? Terus kedua, berapa kilodalton? Saya jarang banget menemukan kolagen yang menyertakan KDA atau kilodalton dalam komponennya. Padahal itulah yang paling penting.